Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitasnya terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama aktivitas kita sebagai hamba untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda alam suri teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pada waktu yang singkat ini Al-Fakir ingin men-share, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama buat Al-Fakir sendiri. Kali ini penjelasannya tentang hal yang biasa terjadi di masyarakat, dan kejadian ini akan berlaku kepada setiap manusia atau setiap individu, yang mana kejadian ini akan memutus semua kenikmatan, akan menjadikan seseorang sedih, dan akan menjadikan banyak cucuran air mata yang dikeluarkan oleh di antara saudara atau keluarganya, yaitu tentang jenazah. Maka daripada itu, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui apa hukumnya menyolatkan mayat atau jenazah tersebut. Yang kita ketahui adalah hukumnya fardu kifayah, yang mana jika sebagian sudah mengerjakan, maka sebagian yang lain tidak mendapatkan dosa atau tidak berdosa. Namun ketika tidak ada yang menyolatkan sama sekali, atau tidak ada yang menguburkan, atau tidak ada yang memandikan lain sebagainya, maka di satu kampung atau di satu negeri tersebut mendapatkan dosa, na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah banyak di antara kita di kampung kita ustadz atau para kiai yang berkompeten atau yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa, begitu juga dengan keikhlasan yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain masih banyak orang yang belum mengetahui manfaat atau hikmah ketika orang menyolatkan, membandingkan, dan lain sebagainya. Maka pada waktu ini kita akan bahas tentang apa manfaatnya orang mengikuti jenazah dan sekaligus menyolatkannya dan sekaligus menguburkannya. Kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab ini sangat populer di antara masyarakat pesantren terutama, atau di masyarakat kampung yang ada ulamanya, yang ada kiainya, pasti dikaji. Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man shahida hatta tudfana falahu qiratani qila wa mal qiratani qala mislul jabalainil azimaini, muttafaqun alaih. Yang artinya, dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man syahida, barang siapa yang menyaksikan, yang mengetahui al janazata, seseorang yang telah meninggal atau sebuah mayat, hatta yusalla alaiha, kemudian dia menyolatkan si mayat tersebut, falahu qiratun, maka baginya akan mendapatkan 1 qirat. Jadi kita
di masyarakat ketika kita mendengar kabar biasanya di speaker masjid atau musola mengumumkan, kita mendengarkan dan kita tidak ada kegiatan, maka diusahakan itu menjadi fardu kifayah buat kita untuk menghadirinya, menyolatkannya, bahkan menguburkannya atau memandikannya. Maka orang tersebut yang pertama mendengarkan atau menyaksikan dan kemudian menyolatkannya hatta yusalla alaihi falau qiratun, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man sahidaha hatta tudfana falahu qiratani, dan barang siapa yang menyaksikan, menyolatkan dan juga menguburkan falahu qiratani, maka baginya akan mendapatkan 2 qirat. Wa mal qiratu, apakah qirat itu? Qala mislul jabalainil azimaini, qirat itu seperti 2 gunung besar, 2 gunung yang sangat besar. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang hanya punya waktu untuk menyolatkan, maka dia mendapatkan 1 qirat atau 1 gunung besar. Kemudian orang yang menyolatkan ikut ia, kemudian menguburkannya juga, maka dia qiratan yang mendapatkan 2 qirat, yaitu pahala sebesar 2 gunung yang besar. Masya Allah, sungguh beruntung berarti kita ya, kalau kita ikut senantiasa menyolatkan, mendoakan si mayat tersebut, maka kita mendapatkan 2 pahala besar. Nah, kira-kira pahala gunung itu seperti gunung apa? Maka dari sini dalam riwayat ini dijelaskan kullu qiraton misl Uhud. Semua pahala qirat, 1 qirat tadi seperti pahala Gunung Uhud. Masya Allah, bayangkan saja orang yang menyolatkan telah menyaksikan ada orang meninggal dengan kabar dari HP atau dari informasi speaker, kemudian dia menyolatkan dan juga setelah itu menguburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Nah, para sahabat bertanya, qirat itu apa? Gunung yang sangat besar. Kemudian ada lagi sahabat, gunung apa ya Rasulullah? Ternyata Gunung Uhud. Masya Allah. Jadi kita mendapatkan pahala seperti pahala Gunung Uhud. Saking besarnya pahala menyolatkan dan menguburkan jenazah tersebut. Namun di antara kita mungkin masih sibuk wajar, masih kerja wajar. Tapi ketika kita tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki kesibukan, maka usahakan ayo jadikan itu sebuah panggilan untuk kita untuk membantu si mayat tersebut, mendoakan, menyolatkannya agar mudah dia urusannya, selamat di dunia dan di akhirat. Dan juga beberapa anggapan yang sangat fatal atau yang sangat kurang tepat, yaitu kasihan ya itu jenazahnya hanya menyolatkannya sedikit, artinya yang ikut sholat hanya beberapa orang, 5 orang atau 10 orang. Padahal yang kasihan itu kita yang tidak mau menyolatkan jenazah, karena kita tidak terbagi mendapatkan pahala besar tadi. Jadi bukan hanya sekedar berapa banyak jamaahnya dengan menyolatkan jenazah, tapi ketika kita tidak mau menyolatkan, kita nggak dapat pahala yang sangat besar tadi, 2 gunung pahala besar seperti Gunung Uhud. Masya Allah. Maka daripada itu, Al-Fakir mengajak untuk senantiasa mengikuti alur jenazah, dan itu pasti akan terjadi kepada kita dan di antara kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan kita mati kita dalam keadaan husnul khatimah, yang mana diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya dari Allah, kesalahan dari Al-Fakir sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.